Halo guys, bersama gua Arya. Kali ini gua mau nebeng dulu ya di channelnya Pak Eki, Bros and Roads, karena gua mau mengupdate perjalanan gua. Dan hari ini gua akan melakukan perjalanan darat menggunakan mobil listrik dari Jakarta menuju Jogja. Mobil listrik yang gua pakai adalah VinFast VF E34 ya. Ini adalah mobil listrik VinFast yang sering dipakai taksi-taksi Sun SM. Gue belum pernah sama sekali road trip jauh banget pakai VinFast ini. Paling jauh tuh Bandung, Sukabumi, masih di Jawa Barat lah ya. Perjalanan nanti juga gue bakal ngomongin berapa biaya yang gue habiskan gitu ya untuk ngisi baterainya lewat SPKLU yang dilewati nanti gitu, dan di mana aja gue ngisinya. Dan sekarang gue lagi ngecas baterai gue tadi 35%, jadi gue sengaja lah langsung ngecas dulu ya di Voltron. Bayarnya 75.000 untuk 100%. Oke. Gue udah beres ngecasnya di Voltron, siap untuk berangkat. Bisa dilihat ya, range-nya 286 km. Jadi kalau kalian ngelihat brosur VinFast VF E34 ini di angka 315 km range-nya, sebenarnya aslinya itu tuh 286 km. Sekarang kondisi mobil penuh nih. Gua, istri gua, anak gua, plus koper gede. Jadi kayak mobil tuh penuh banget nih. Jadi kita tes ya dengan kondisi yang ya sewajarnya aja kalau lu jalan jauh gitu ya. Nyalain musik, nyetel AC, kebalik gak sih? Harusnya nyetel musik, nyalain AC, ya udah pokoknya gitu lah. Oke lah kalau begitu nggak usah lama-lama lagi ya. Let's go, kita ke Jogja dengan VinFast VF E34. A few moments later. Sekarang kita masuk lewat gerbang tol Rawamangun. Kita tap pertama di sini nih guys. Oke. 11.000. 11.000, let's go. Sekarang kita sudah di MBZ. Sudah baru MBZ nih. Dan disambut dengan cuaca mendung. Udah ada hujan rintik-rintik, semoga hujan beneran ya. Kalau nggak cuma ngotorin aja nih jadi. Dan buat yang pengen tahu rasanya VinFast VF E34 di MBZ gimana, ya rasanya sih lumayan. Nggak terlalu loncat-loncat gitu ya pas ngelewatin penyambung jalanannya. Nah, masih agak-agak inilah sunyi, sep 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 gitu lah ya, paham nggak? Cobain aja makanya. Tuh enak gitu tiap lewat tuh. Oke, sekarang kita sudah di gerbang tol Cikampek Utama 1. Kenapa saya berbisik? Karena bocah sedang tidur. Biarkanlah dia tidur, guys. Range yang sudah terpakai dari tadi pergi dari 286 km, sekarang tersisa 213 km. Jadi kalau dipikir-pikir lumayan akurat ya, sesuai. Kita lihat saja nanti. Ini orang di depan sampai belakang nih, penuh. Harga ngetapnya yang kedua 27.000 ya. Jadi tap kedua kali ini 27.000. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita masih di tol Cikopo, Palimanan. Udah kilometer 153. Terus sisa baterai mobil gua udah setengahnya nih indikatornya. Kalau di range-nya sih 120 kilo sisanya. Tadi dari 286 ya start pergi, di kilometer 153 udah sisa 120 km lagi sisanya. Baiklah, sekarang waktunya berpikir di mana kita akan ngecas. Karena
Tadi terakhir dicek SPKLU paling dekat itu di kilometer 207, which is sekitar 50 kilometeran lagi ya. Harusnya sih secara teknis ini nyampe ya ke tempat chargeran itu. Soalnya di sini masih tersisa 119 km nih, sekarang udah berkurang lagi. Tadi ngomong aja berkurang 1. Gila. Jadi kita lihat ya, apakah kita bisa sampai di kilometer 207. Semangat. One hour later. Oke, sekarang kita ngecas dulu. Baterai sudah 37%, jadi kayaknya gua ngecas dulu dah guys. Nungguin kilometer 207 agak-agak skeptis. Nyampe nggak ya? Terus iseng aja di kilometer berapa ya tadi? 165. Dan akhirnya kita nemu SPKLU Ultra Fast Charging. Gua berhenti dulu akhirnya di rest area 165, kilometer 165 ya. Jadi tadi pas searching sih sepanjang Cikopo Palimanan itu ada rest area 207 yang ada SPKLU-nya. Terus ternyata gue tadi agak skeptis, anjing nyampe nggak ya ini, soalnya baterai gue udah 39% tadi. Dan gue iseng aja masuk rest area kilometer 165 dan voila, ini dia, ada SPKLU kosong, tidak ada yang ngisi, dan ultra fast charging ya, 120 kW. Jadi yang pertama gue ngisi di Jakarta itu di Rawamangun tepatnya, di Voltron ya, dari 35% juga. Tadi gue nyampe sini 36%, jadi kurang lebih sama lah ya, gue ngisi tiap 35%. Dan tadi koreksi, di awal itu gue sebenarnya ngeluarin duitnya 90.000, jadi 75.000 itu biaya ngecas, tapi ternyata Voltron kan ada admin dan lain-lain ya, jadinya 90.000 total. Terus sekarang ini ultrafastnya PLN 120 kW, mungkin karena ultrafast kali ya, jadi sama mahalnya kayak Voltron. Jadi totalnya sekitar 97.000 tadi gue lihat. Ini gue benar-benar gambling. Aduh basah gue, kehujanan. Tapi intinya gue benar-benar gambling ini. Kilometer 165 asli, gue nggak tahu ada atau enggak, masuk aja, ternyata ada dong, dan ultrafast pula, keren. 12 seconds later. Oke guys, sekarang gue berhenti lagi di rest area 275 karena di sini ternyata banyak banget tempat charging. Lihat, kenapa gue berhenti padahal gue tadi baru ngecas di rest area 165 adalah pas gue cas ternyata tiba-tiba mati SPKLU-nya dan gue cuman bisa ngecas sampai 85%, yaitu 245 km. Emang kayak gitu sih SPKLU PLN tuh, kadang-kadang ada yang mulus terus sampai 100%, ada yang kayak gitu tiba-tiba mati, dan gue males nunggu lama, ya udah gue cus aja langsung bergerak. Sepanjang dari kilometer 165 sampai kilometer 275 banyak banget tempat charging yang banyak gini, ngederet gini, dan akhirnya gue memutuskan berhenti di kilometer 275 karena bocah juga pengen pipis dulu ke toilet. Ini detail charging yang lagi dijalani sekarang, 17 menit lagi. Sebenarnya bisa lebih cepat sih ultrafast, tapi gara-gara tadi gue jadi kayak agak males, takutnya ntar putus lagi di tengah-tengah, bener nggak? Tapi setelah berkendara hampir 300 km, sekarang ya udah 275 kan, kilometer 275, kurang lebih hampir 300 km. So far so good ya. Ini perjalanan terjauh sejauh ini untuk mobil yang gue pakai, dan BTW ini mobil udah 6.000 km ya sebenarnya. Jadi dari pertama beli sampai sekarang baru menyentuh angka 6.000 km nih. So far sih tidak ada keluhan ya. Gua masih bisa menikmati nyetir ini. Mungkin range-nya aja emang ngepas, tapi untuk range di dalam kota sih udah lebih dari cukup ya. Cuman ya kayak gini nih, kalau pergi keluar kota lu harus siap untuk berhenti beberapa kali. Dan biaya ngecasnya karena tadi yang di awal cuma sampai 85%, jadi ada yang di-refund ya. Untuk total biaya sampai pengecasan ketiga ini, nih gua tulis di sini biar kalian tahu berapa totalnya ya.
Ini udah 3 kali ngecas ya dari Jakarta. Tadi kilometer, dinyalain lampunya, keren. Gila, baik banget. Tahu aja gue lagi syuting. Oke. Jadi kalau kalian nyari casan yang ngederet panjang gini ada nih. Kilometer 275A. Banyak banget. Yang ultra fast charging ada paling ujung, tapi gue nggak mau. Jadi gue pakainya yang fast charging. Soalnya tadi masih trauma yang di kilometer 165, gue pakai ultra fast charging malah mati di tengah-tengah, nggak sampai beres. Jadi gue pakai yang biasa aja dulu. Kenapa ya? Padahal harusnya nggak kenapa-napa. Tahu dah, PLN. Oke, nanti gue update lagi ya bagaimana perjalanan selanjutnya. Akankah ini jadi pengecasan terakhir sebelum sampai Jogja atau destinasi gua tepatnya, yaitu di suatu hotel di Jogja? Kita lihat saja. Later that same evening. Oke, akhirnya kita nge-tap yang ketiga kali. Berapa nih ya? Aduh, aku nggak ngecek lagi saldo. Semoga masuk 400.000 malah. Bismillah. Enggak, udah 413.000. Sisa saldo 56.000. Harus isi nanti. Oke, kita lanjut. Tadi gerbang tol Kali Kangkung ya. Hari sudah malam. Tapi cuaca tidak hujan. Jadi yaudah, let's go. Much later. Oke, sekarang adalah charging keempat, guys. Gua berhenti di SPKLU kilometer 429. Lihat. Baterai gua tadi 34% di sini. Makanya gua langsung ngecas. Ini pengecasan terakhir nih ya. Setelah ini insya Allah langsung tancap gas ke Jogja. Sebenarnya kalau nggak dihitung ngecas pertama di Jakarta, anggap aja full dari Jakarta, itu ke sini berarti 3 kali ngecas. Tapi karena tadi dari Jakarta gua itu ngecas di 35%, jadinya 4 kali. Oke lah, sekarang gua mau cari makan dulu kali ya, dikit. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, bye. Akhirnya kita tiba juga di gerbang tol Prambanan. Ini adalah ngetep terakhir kayak. Sekarang si driver berganti, driver cadangan, karena driver utama sedang sakit lutut. Lutut? Nggak kedengeran. Maju lagi nyari kembalian. Kita lihat berapa nih untuk tol baru. Ini tol baru ya, tahun lalu kita masih belum ada. Mantap, 150.000 cok. Gila. Gila guys. Jadi kalau di total kalian bisa hitung sendiri, nanti ada jumlahnya di sini. Itu dia. Mahal ya, tapi durasinya 7 jam kalau nggak pakai berhenti. Sementara gua pakai berhenti 3 kali ya. Ada nggak? Iya benar, 3 kali berhenti. Semuanya ngecas. Sejam, kurang lebih 3 jam berhenti kita. Jadi durasi perjalanan bisa 10 jam sendiri. Dahsyat. Oke lah, kita lihat ya sampai benar-benar berhenti di titik tujuan nanti. 2 hours later.
The next day. Alright, sekarang gue mau update. Gue udah sampai Jogja dan ini sebenarnya udah 2 hari setelahnya. Kemarin pas udah nyampe Jogja langsung tepar tidur. Gue mau update aja road trip gue pakai VinFast VF E34 ya. Dan sekarang gue lagi ngecas di Jogja. Setelah 2 hari gue di Jogja, gue baru ngecas lagi nih sekarang. Setelah terakhir di kilometer 429. Jadi buat yang penasaran berapa biaya yang gue keluarin dari Jakarta, kalau tanpa dihitung gue ngisi di Jakarta ya, dari titik gue berangkat gitu, ngecas itu total ada 3 kali. Yang pertama itu gue menghabiskan 54.000, yang kedua itu 68.000, dan yang ketiga itu 69.000. Jadi kurang lebih ya nggak ada sampai 250.000 lah ya, jadi masih sekitar 200 ribuan lebih dikit. Kalau mau dihitung dari Jakarta, gue di Jakarta ngecas sampai 100% dulu tuh. Sebelum berangkat itu 90.000. Jadi totalnya nggak lebih dari 300.000 juga. Tapi balik lagi ya, semua orang biasanya kalau mau pergi road trip, dari awal nggak dihitung ya, dari awal udah 100%. Yang dihitung kan ketika di perjalanan sampai-sampai itu ngabisin berapa. Silakan kalau kalian yang pengen pergi ke Jogja pakai mobil listrik, kayaknya udah gampang banget. SPKL udah banyak banget. Dan biaya yang dikeluarinnya ya segitu kurang lebih. Jadi kalau mau dihitung pulang pergi misalkan gitu nanti ke Jakarta lagi ya 500 kurang lebih. Ya kan? Bener nggak sih? Lebih murah ya? Lebih murah dari biaya tolnya. Tolnya sendiri habis sekitar 500 lebih dikit. Nanti ada detailnya tulis di layar. Jadi mungkin itu aja catatan road trip gua pakai VinFast VF E34 ya, mobil listrik dari Jakarta menuju Jogja dengan muatan full, banyak barang, banyak koper gede gitu ya, dengan kaki yang tidak disekolahin gitu ya. Jadi gua ngebut aja gitu, pokoknya gua nggak ada diirit-irit, AC dinyalain aja gitu ya, sedinginnya. Semuanya habis segitu guys. Oke, Bros and Roads, begitu saja laporan dari Arya dari Jogja. Sekarang saya mau bersinema dulu ya, berfestival dulu di Jogja. Sampai ketemu lagi, bye-bye.